Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi hari ini kita akan membahas pertemuan 4 mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, yaitu menggali sumber histori, sosiologis, politik tentang integrasi nasional. Mengintegrasikan bangsa umumnya menjadi tugas pertama bagi negara yang baru merdeka. Hal ini dikarenakan negara yang baru merdeka tersebut tetap memungkinkan semua warga yang ada di wilayah negara bersatu untuk negara yang bersatu. Apakah bangsa Indonesia pernah mengalami integrasi sebelum merdeka? Di sini kalau dilihat dari perkembangan sejarah integrasi di Indonesia, menurut Suroyo bahwa ada 3 model sejarah perkembangan integrasi di Indonesia, yaitu model integrasi Imperium Majapahit, kemudian model integrasi kolonial, dan model integrasi nasional Indonesia. Dalam model integrasi Imperium Majapahit itu ada dibagi 3 juga, yaitu pada konsentris pertama, yaitu bahwa wilayah ini kerajaan Pulau Jawa dan Madura yang diperintah langsung oleh raja dan saudara-saudaranya. Kemudian konsentris kedua, wilayah di luar Jawa merupakan kerajaan-kerajaan yang otonom. Kemudian konsentris ketiga, bahwa negara-negara sahabat. Dalam model integrasi kolonial juga di sini disebut bahwa integrasi atas wilayah Hindia Belanda baru sepenuhnya dicapai pada awal abad 20, ya, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Kemudian model integrasi nasional Indonesia merupakan proses integrasinya bangsa Indonesia sejak bernegara merdeka tahun 1945. Dalam sejarahnya, pertumbuhan kesadaran berbangsa tersebut dilalui melalui tahapan-tahapan sebagai berikut, yaitu pada masa perintis, di mana masa mulai dirintisnya semangat kebangsaan. Kemudian yang kedua, masa penegas, di mana masa mulai ditegaskannya semangat kebangsaan pada diri bangsa Indonesia. Yang ketiga adalah masa percobaan, di mana bahwa bangsa Indonesia melalui organisasi pergerakan mencoba meminta kemerdekaan kepada Belanda. Kemudian keempat adalah masa pendobrak, di mana pada masa tersebut semangat dan gerakan kebangsaan Indonesia telah berhasil mendobrak belenggu penjajahan dan menghasilkan kemerdekaan bangsa Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian pada perkembangan integrasi di Indonesia, di sini ada pendekatan, yaitu dengan cara pemimpin politik mengembangkan integrasi bangsa. Itu karena apa? Karena ada ancaman dari luar. Karena gaya politik kepemimpinan, kekuatan lembaga-lembaga politik, ideologi nasional, kesempatan pembangunan ekonomi. Bagaimana adanya ancaman dari luar? Yaitu adanya ancaman dapat menciptakan integrasi masyarakat. Masyarakat akan bersatu meskipun berbeda suku, agama, dan ras ketika menghadapi musuh secara bersama. Kemudian karena gaya kepemimpinan, ya, gaya politik para pemimpin bangsa dapat menyatukan dan mengintegrasikan masyarakat bangsa tersebut. Pemimpin yang karismatik dicintai rakyatnya dan dimiliki jasa-jasa besar umumnya mampu menyatukan bangsa yang sebelumnya bercerai-berai. Kemudian adanya kekuatan lembaga-lembaga politik. Lembaga politik misalnya birokrasi juga dapat menjadi sarana pemersatu bangsa Indonesia. Kemudian adanya ideologi nasional. Ideologi merupakan seperangkat nilai-nilai yang diterima dan disepakati. Ideologi juga memberikan visi dan beberapa panduan bagaimana cara menuju visi atau tujuan itu.
jika suatu masyarakat meskipun berbeda-beda tetapi menerima satu ideologi yang sama, maka memungkinkan masyarakat tersebut akan bersatu. Kemudian kesempatan pembangunan ekonomi. Jika pembangunan ekonomi berhasil dan menciptakan keadilan, maka masyarakat bangsa tersebut bisa menerima sebagai satu kesatuan. Terus di sini bagaimana membangun argumen tentang dinamika dan tantangan integrasi nasional. Dinamika integrasi nasional di Indonesia sejak kita bernegara tahun 1945 ya, upaya membangun integrasi secara terus-menerus dilakukan. Dari dinamika tersebut ada 5 peristiwa, yaitu pada integrasi bangsa pada tanggal 15 Agustus 2005 melalui MOU antara pemerintahan Indonesia dengan negara luar, ya, di mana mereka berhasil mencapai kedamaian, mengajak Aceh Merdeka untuk bergabung menjadi satu kesatuan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian integrasi wilayah melalui deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Indonesia mengumumkan kedaulatan Indonesia, yaitu lebar laut teritorial seluas 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau negara Indonesia. Dan integrasi nilai. Nilai apa yang bagi bangsa Indonesia merupakan nilai integratif? Jawabannya adalah Pancasila. Pengalaman mengembangkan Pancasila sebagai nilai integratif terus-menerus dilakukan. Misalnya melalui kegiatan pendidikan Pancasila, baik di mata kuliah perguruan tinggi dan mata kuliah di sekolah. Kemudian adanya integrasi elit massa, di mana dinamika integrasi elit massa ditandai dengan adanya seringnya pemimpin mendekati rakyatnya melalui berbagai kegiatan. Misalnya kunjungan di daerah, temu kader PKK, dan kotak pos presiden. Kegiatan yang sifatnya mendekatkan ke arah masyarakat, ke massa, maka akan menguatkan dimensi vertikal integrasi nasional. Contoh peristiwa yang terkait dengan elit politik massa saat ini. Cukup sekian. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.